Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala yang mulia dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru agama, wabil khusus ayahanda kita yang terhormat para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan pada pagi hari ini dalam waktu yang sangat mubarak di tempat yang mulia di bulan yang penuh berkah dan rahmat ini akan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dengan limpahan karunia, hidayah, taufik serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat waktu subuh berjamaah, dan insyaallah kita sama-sama kembali untuk mentalaah pengetahuan yang mudah-mudahan dengan kita mengkaji ulang pengetahuan kita yang telah kita ketahui bersama sehingga semakin mantap, dan diharapkan mudah-mudahan menambah motivasi kita, semangat kita, bangkit kita untuk terus memperbanyak amal ibadah, amal saleh, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita sudah memasuki pertengahan. Yang pertama pada Nabi kita awal rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Nah, sekarang kita sudah berada di pertengahan, yaitu 11 sampai pada 20. Nah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan selalu mengaruniai kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam berbuat taat kepada Allah. Wabil khusus kita doakan ayahanda kita mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, kesehatan badan, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kehadiran junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak asing lagi yang namanya istighfar. Artinya su'alul
memberiak. Nah, karena disuruh istighfar. Nah, kita boleh disuruh beristighfar. Nah, bahkan kita dalam melaksanakan amalan istighfar pun, ujar guru itu kalau kita disuruh beristighfar. Nah, kita baca astagfirullah. Nah, kita baca Allahumma firli. Nah, kita baca Rabbil firli. Selesai dalam melaksanakan tersebut, kita disuruh beristighfar. Kenapa? Karena barangkali dalam kita menutur mengucapkan astagfirullah, ternyata hati kita entah kemana. Nah, maka oleh karena itu nantinya ada sebagian ulama mengatakan makruh kalau orang mengatakan astagfirullahaladzim, bagi orang enam tidak khusyuk. Nah, jadi kalau orang yang ada khusyuk, nantinya insya Allah itu disuruh Allahumma firlika, Rabbil firlika, jangan astagfirullahaladzim. Ciri-ciri dalam kita ada khusyuk, makanya kita fokus di dalam melaksanakan banyak istighfar. Kita di tempat yang suci, di dalam posisi pakaian yang bersih di atas sajadah. Nah, itu diharapkan kita dalam keadaan sadar, dalam keadaan khusyuk. Nah, itu yang paling bagus istighfarnya adalah astagfirullahaladzim. Nah, yang artinya ya Allah, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Aku minta ampun kepada Allah yang Maha. Nah, tetapi kalau kita bertasbih astagfirullah, nah, tapi kita di hadapan TV, kita di pinggir jalan, itu barangkali banyak lalainya. Tangan aja yang bergerak bertasbih, mata TV, hati kemana-mana, memikirkan kemana bang kira-kira, itu jadi sarung hanya berlonggar. Nah, tapi untuk kalimat-kalimat astagfirullah, tangan bergerak mengetik tasbih, tapi hati lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu disuruh oleh ulama ada usaha astagfirullahaladzim, tapi Rabbil firli atau Allahumma firli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahim. Barang siapa yang berbuat akan kejahatan atau menzalim dia akan dirinya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, niscaya dia berdapati Allah. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang bernama Al-Ghafur, orang yang sangat pengampun. Nah, artinya orang yang sangat pengampun itu bukan hanya sekali dua memberikan ampunan, tapi selalu dia mengampuni bagi orang yang memintakan ampun. Bahkan karena dalam hadis yang menyatakan walaupun dosa kita seluruh bumi sampai ke atas langit, sampai ke atap langit, nah itu kalau mau minta ampun, kalau mau dia bertobat kepada Allah, pasti dia akan diampuni. Nah, makanya itu pernah dalam riwayat iblis itu terbersih hendak bertobat, hendak duduk kepada Allah, lalu mengirim pesan kita kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa akan mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di gunung terus. Ujar iblis, hai Musa, aku titip pesan pada akan Allah Ta'ala, amun aku tugas dia berilah, menaku tugas dia berilah. Jadi Nabi Musa di dalam riwayat itu selesai kita munajat, yang pertama kali mengakui Nabi Musa itu ya iblis tadi. Kayak apa? Ujar Nabi Musa, Allah menyatakan amun hendak tugas siapapun
cuma kalau iblis itu tobat itu menolak kesalahan. Nah, kalau kesalahannya apa? Oh, kesalahannya dia kayak kita manusia biasa ini meninggalkan sembahyang. Nah, jadi tak kalanya tobat berarti dia akan menyesali perbuatan meninggalkan sembahyang dan dia membayar mengqadha berapa utang yang pernah dia tinggalkan. Nah, jadi diperkirakan 2 tahun. Dulu ada kawan kami dalam menuntut ilmu itu bercerita aku jadinya 2 tahun sembahyang kata orang kampung, artinya belakangan atau bukan ini belakangan lagi di kampung-kampung itu giring sedikit aja pada sembahyang aur aku tak sembahyang aur sibuk pada sembahyang. Nah itu kalau dia sudah di samping dia berhenti meninggalkan sembahyang, dia membayar kalau bukan yang dia telah tinggalkan. Umpamanya aku banyak ATM, mulai balik sampai sekian tahun, kepala 5 sudah, tapi alhamdulillah terbersih benar tak buka hati, hendak tugas kepada Allah. Ayat apa ini? Itu ujar guru. Tawaduklah kepada Allah. Artinya kita memohon kepada Allah, jujur hati ini, ya Allah, ya Rabb, jangan dimatiakan aku dulu sebelum lunas hutangku ini. Kemudian kita sedaya upaya. Itu di hadapan mudah-mudahan hatinya. Andai kata ada salah untung juga, kabur habis tiempo, habis waktu, padahal kita selalu berusaha membayar dan mengqadhanya. Di hadapan mudah-mudahan itu mendapatkan afwa kamaafan dari Allah Subhanahu. Jadi cerita iblis tadi apa? Ujar Allah Ta'ala punya iblis itu dia tobat, dia menyesal, berjanji, dan karena dia maksiatnya adalah meninggalkan perintah sujud kepada Nabi Adam, maka dia harus melaksanakan sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam kepada lagi, maka sujudlah dia ke kubur Nabi Adam. Nah, iblis ini pantang. Ini sawarannya terpawat benar. Aku disuruh, sujud lawan ada parai, ada patok. Memang iblis itu sudah menjadikannya taat dia orang yang terkutuk sampai hari kiamat. Makanya iblis itu dia sedaya upaya untuk membujuk manusia supaya masuk neraka menemaninya. Cuma alhamdulillah di bulan puasa ini syaitan itu dibelenggu. Jadi ini kalau bulan Ramadan jangan dipadakan. Allah dapat iblis ya, pada subuh, iblis ada lagi. Dibelenggu di bulan Ramadan ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di samping mengampuni dan menghapus segala dosa kesalahan, juga Allah Rahim menyayang. Bahkan dalam riwayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nanti kita tatkala hambanya itu rujuk kembali kepada jalan al-haq, sekian lama dia berpaling daripada Allah, lalu dia kembali kepada Allah dengan mengakui salah dan dia bertobat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka Allah sangat ridha. Ujar nanti kita seperti halnya seseorang kamu dalam musafir dan punya membawa bekal dan sangkuklah 6 langkah di kendaraan di unta itu. Kenapa pada suatu ketika unta itu lari entah kemana, adakah makanan sambung di situ, minuman di situ, pakaian di situ. Nah, kayak apa? Orang itu Nabi kita dalam keadaan putus asa, ada di hadapan lagi menemukan bekal, kemana sejauh mata memandang hanya pada pasir.
hidupnya seperti Udail bin Iyad. Bahkan ada lagi riwayat orang yang pernah 99 bahkan sampai genap 100 tatkala dia bertaubat kepada Allah diampuni oleh Allah. Nah, sebagaimana ujar Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya bani Adam, lau balagat dunubuka anana sama summa astaghfartani ghafartu lak. Hai anak Adam, jikalau sampai dosa-dosamu itu akan atap langit, kemudian meminta ampun, engkau lawan aku, ampuni dia, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya jangan putus asa, kayak apapun kesalahan, kayak apapun banyaknya dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah, kalau kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Jadi cukup akan syarat-syarat. Karena bila orang itu ada cukup salah, itu pada taib marahnya, tapi dia guru marahnya mumtani. Contoh, orangnya semenjak diberikan oleh Allah hidayah taufik ingat, karena sudah menyadari dalam keadaan diri panjang melihat orang meninggal dengan tanpa ada sahabat daripada yang disangka-sangka sehingga sidin tabu mahal kita nak bertaubat. Tapi kan itu syarat. Hampir meninggal sampai yang ada hak lagi meninggal sampai kayak apapun yang cuma ada menyesali. Kalau menyesali, biar apa? Kadang lagi orang itu pemainan pemainan ini kan orang di sana. Sudah dari tapi kan ada kisah. Kenapa nih juara bagaimana kaki kalau dalam kaki kan dari udah bilang apa itu orangnya bilang kayak gitu sudah. Lalu ada makanan kan membawai ada apa lagi apa sih sudah. Jadi ambil permainan itu, ambil berbuat maksiat lantaran sudah tuh, bukan menyesal. Bahkan sini udah nggak baik, kamu itu apa gitu. Diganti jadi titis saja. Jadi kayak kalau salah, bayar sedikit juga bikin nangkau orang apa sih? Ambil apa aku? Ada orang yang mengambil menghibur gitu kan? Punya ingin benar, jika ada orang yang bukan. Itu ngarannya ada taib, ngarannya orang mumtani, orang yang tertegah berbuat dosa. Apa bedanya taib kalau mumtani? Kalau mumtani ya kesalahannya ada bertambah lagi, tapi dosanya ada hilang. Kalau mumtani orang taib itu dosanya hilang, dan dia tidak menambah lagi kesalahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bersifat apa tadi bernama Al-Ghafur. Nah, lalu ujar Nabi kita, ma'asala man istaghfara wa in ada fil yaum sab'i marrah. Tidaklah seseorang itu dikatakan mengamalkan dosa orang yang beristighfar walaupun dia kembali di dalam sehari itu 70 kali. Cuma hanya tergelincir tobat lagi, tergelincir tobat lagi, disempurnakan tobatnya. Makanya ujar Imam Nawawi rahimahullah, jangan engkau tak berdaya, jangan ikam tak ibu. Kalau ada bisikan itu, ada kainan tobat kita bilang tak pulang memberikan kain itu, kainan itu kan awak masih kuat, usia masih muda, masih agung. Kalau kita tak mudik pulang, itu Tuhan juga dulu. Itu jangan terperdaya. Bagus di sini kita berdua sama. Aku tuh ada salah tak mudik lagi, mati. Akan bismillah. Dan banyak orang yang mau dan mudah tobat ini akhirnya apa? Terperdaya, tak itu. Sama orang gampang. Aku main lagi. Sudah dua aja memang bagi hidungnya air aja. Panggiannya apa? Sudah buka banyak
duduk satu tempat hanya pinggang sakit, lalu singkat, nah akhirnya jangan lagi muda, beramal beribadah, insya Allah. Nah, karena sudah terbiasa, apalagi sudah mendapatkan halawatul ibadah, itu pasti dia akan selalu semangat. Nah, sekarang kita membahas tentang lapas-lapas istighfar. Nah, jadi lapas-lapas istighfar ini sangat banyak. Di antaranya tadi apa? Astagfirullah, atau astagfirullahaladzim, atau Allahumma firli, atau Rabbi firli, atau Allahumma ja'alni minal mustaghfirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang meminta ampun. Atau dengan lapas lain, Allahumma ja'alni jangan maghfura. Ya Allah, jadikanlah dosa oleh dosa yang diampuni. Tapi tadi ada sebagian ulama, kalau kita dalam keadaan lalai, datang itu Rabbi firli, Allah mau firli. Nah, tapi dalam keadaan kita khusyuk, dalam keadaan kita diharapkan adanya hadir hati kepada Allah, yang paling afdal itu adalah astagfirullahaladzim. Nah, kalau waktunya itu ya di waktu sahur, sahur itu yang paling utama waktu. Nah, kemudian tatkala kita beristighfar, dan supaya diantaranya untuk menambah semangat kita dalam memperbanyak istighfar, ya tentu kita mengetahui macam-macam yang didapat ataupun keuntungan, kelebihan dan keutamaan orang yang beristighfar. Nah, ini supaya artinya kita semangat. Karena uji Imam Ghazali, kalau orang mengingat hasil daripada perbuatannya itu, dia tidak akan merasa lelah, dia tidak akan merasa berat, dia akan selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan itu. Kenapa? Karena dia mengetahui, bahkan dia seolah melihat hasil daripada yang dia perbuat. Imam Ghazali mengumpamakan seperti orang yang memuai mani. Orang pasti memuai mani, karena dihirnakannya gigitan mani beberapa samatan. Karena dihirnakannya. Nah, kenapa? Karena dia mengingat berapa sampai saking itu beberapa betul itu. Kali 100 kali ini 140 hijrah dengan sebetulnya. Sehingga sidin kadang memirawakan samatan-samatan daripada wajib. Nah, kayak itu juga kita dalam beramal ini, makanya ada istilah sifat raja, yang membangkitkan. Nah, di antara macam-macam yang didapat orang yang beristighfar itu adalah ghafarallahu dzunubah. Allah ampuni segala dosa-dosa. Yang kedua, ja'alallahu min kulli baitin rahmatnya. Allah jadikan baginya tiap-tiap kesulitan itu ada tanpa solusinya, ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki daripada dari sesuatu yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka. Wa radiya anhu, dan Allah ridha daripada orang yang beristighfar. Wa ajral barakah bi amwali wa ahli, dan Allah alirkan, Allah berikan keberkahan itu selalu mengalir dengan segala harta-hartanya. Jadi harta-harta orang yang rajin beristighfar itu pasti berberkah, pasti terguna kepada yang memberkahi. Ada akan terguna kepada yang sia-sia, lebih kepada yang membawa dosa. Wa ahlihi, dan anak bininya. Jadi kalau orang beristighfar itu, dia akan mendapatkan keberkahan. Bahkan wa amanahu mimma ya'am, dan Allah amankan, Allah sentosakan dari sesuatu yang dia khawatirkan. Kita wahidin banyak kekhawatiran, ketakutan, akibat ketakutan macam-macam. Nah, itu dibanyakin kita beristighfar, dibanyakin kita minta ampun kepada Allah. Allah akan memberikan ketentraman, Allah akan memberikan kesentosaan. Makanya dalam riwayat itu Hasan Basri, Hasan Basri ini Sayyidul Tabi'in, penghulunya orang-orang Tabi'in. Beliau itu banyak orang yang datang kepada Sidin mengeluhkan keadaan. Datang orang yang
saya beralkohol ya dalam kalau boleh kisahkan lagi pak apa yang dirasa kasih istighfar banyak ikan istighfar. Bahkan datang orang abang abun nih gue bisa ada palingan aja apa banjiran cahaya cahaya lah kabur bisa ada pak di sini banyak ikan istighfar. Bahkan nanti orang yang melakukan itu sudah berapa lama dan berumah tangga ada mempunyai keturunan. Sini menyatakan seperti saja banyak istighfar. Maka disuruh banyak istighfar. Karena istighfar tadi adalah luar biasa. Nah, sedikit terakhir, kayak apa caranya anak supaya kita mendapatkan hasil tadi, supaya dosa kita diampuni, supaya kita dilapangkan Allah Ta'ala pikiran, supaya kita mempunyai keberkahan dalam hidup anak ini dan sebagainya. Kayak apa caranya? Nah ini ulama besar Imam Qurtubi sini menyatakan ujar sini al-istighfarul maqbul huwa alladhi yahluqu datul istighfar. Istighfar yang dituntut, istighfar yang disuruh, dan hasilnya akan mendapatkan beberapa faedah yang tersebut di atas tadi. Itu disebut huwa alladhi yahluqu datul istighfar. Istighfar yang melepaskan daripada ikatan mengamalkan dosa. Jadi kalau kita sudah beristighfar, kayak kita tadi itu sudah meninggalkan semuanya, jangan ditinggalkan lagi. Ini bilang abdikan pulang, istighfar sampai hari. Kembali yang tidak kemarin, tangan orang salamatan, memaghrib. Ada di salamatan, pakai. Jadi menjadi sini, istighfar yang ditutup itu adalah istighfar yang melepaskan ikatan mengamalkan dosa, walis itu maknahu dan mensabitkan makna yang istighfar bil qalbi di dalam. Artinya jangan kita hanya kita ucapkan astagfirullah, tapi hati kita ya Allah aku minta ampun, ya Allah ampuni ulun, ya Allah ampuni ulun, rabbil ya Allah ampuni ulun. Nah itu di hati kita, tidak mengukur hati kita di dalam hati ingatan itu. Nah ta'amma man qala astagfirullah bilisani wa qalbuhu sirrun ala maksiyah. Ujar sini orang yang beristighfar dengan lidahnya, sedangkan hatinya berkakalan atas berbuat maksiat. Di hatinya ada kemanasan, di hatinya ada berhenti untuk berbuat maksiat. Tapi beristighfar, pak istighfar jadi kamu tadi beristighfar, maka istighfar jadi istighfarnya yang demikian itu berderajat kepada istighfar ulang. Jadi istighfar itu berderajat kepada istighfar. Wasagiruhu lahiqatun bil kaba'ir, ini sangat dosa kecilnya akan menjadi dosa besar. Dosa kecil itu lebih diusahakan karena berlebihan jadi dosa besar. Makanya istilah ulama tasawuf itu apa? La sagara ma'al isra wa la kaba'ir ma'al istighfar. Kadang istilah dosa kecil kalau terus menerus, tidak ada istilah dosa besar kalau selalu beristighfar. Artinya kalau kita terus minta ampun kepada Allah, dosa besar itu akan tersiapkan. Tapi tadi cukup apa? Syarat-syaratnya. Walhasil, mudah-mudahan kita selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu minta ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah dengan hadir hati. Jadi kita tadi bilanya istighfar yang dalam keadaan musuh, seperti halnya kita bertempat di masjid di atas sajadah dalam pakaian rapi, fokus beristighfar, maka paling utama istighfar adalah astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah yang agung. Amunnya kita sambil berjalan atau sambil duduk di pelataran, cuma paling utama mau ya hadir. Allah mau hadir atau hadir. Karena ada yang mengatakan untuk makruh mengatakan astagfirullahaladzim kalau orang-orang yang kacak lalai.
Dan